Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan review lagi masalah karburator Gambot ya, dan sekaligus membahas kenapa saya memilih karburator besar dibandingkan karburator originalnya atau karburator kecil ya. Ya standar lah, standar Ninja. Dalam artian kecil itu di bawah 30 ya, seperti 28 atau 26. Oke, mari kita buka dulu untuk yang karburator yang sekarang. Saya sekarang akan reset karburator PWK 34 ya. Kita buka dulu dusnya. Ini belum saya PNP kan juga ya. Jadi kita akan review dulu. Nah, oke, ini karburatornya. Ini gede ya, tentu aja ini untuk pantatnya itu nggak bisa PNP ke manifold ya. Sama sekali nggak PNP ke manifold ya. Ke manifold Ninja ya, yang standar. Nah, saya pakai karburator kepunyaan RR yang merah itu yang kemarin ya. Karena saya nggak ada karburator buat jalan. Jadi saya terpaksa pakai karburator ini. Jadi gini ya pembahasannya. Jadi kenapa saya memilih karburator besar ya? Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan karburator kecil ya, daya tampung supaya jelas saya kasih gambaran. Ini daya tampung di sini ya. Ini ya daya tampung dari mangkok ya, mangkok pelampung ya, dari mangkok karbu ya ini. Ini tuh kecil banget untuk yang untuk yang karburator di bawah 30 ya. Sebetulnya sih bisa diakalin ya dengan cara ya seperti tuning ya, oprek-oprek PJMJ. Tapi kalau misalkan manteng terus ya, jaraknya panjang gitu ya, dikasih high RPM dan jaraknya panjang, itu dia cenderung agak telat ya. Jadi dia karena nampungnya sedikit, terus pilot jet main jetnya dituning ya, digedein katakanlah. Jadi kan daya hisapnya itu lebih tinggi, sehingga daya tampung yang di pelampung itu ya, di mangkok pelampung itu dia nggak bisa banyak karena terbatas dengan ukuran ya, ukuran kecil. Terus gimana kalau diborosin gitu ya si pelampungnya supaya bisa cepat keluar? Bisa aja, tapi nggak terlalu signifikan ya. Bisa menyebabkan juga itu yang namanya banjir nanti karburatornya. Ya lebih baik itu untuk buka tutup pelampung itu lebih baik yang standar anjurannya aja gitu, yang lurus gitu ya, yang dari pabrikan ataupun dari karburatornya itu sendiri gitu ya. Jangan yang disutang setting posisi pelampung ya. Bisa diiritin, itu tuh bisa diborosin ya untuk dari posisi pelampung. Tapi saya sarankan itu yang standar gitu ya, yang lurus gitu ya, yang bawaan karbunya seperti apa. Nah, itu yang terbaik ya untuk motor supaya nggak banjir ataupun tekor nantinya ya. Jadi seperti itu ya alasannya. Sebetulnya untuk dituning supaya lebih enak, karburator kecil itu juga bisa sih sebetulnya, enak gitu ya. Cuman kalau misalkan kita manteng terus ya di high RPM dan treknya panjang. Kalau misalkan di daerah saya itu seperti arah ke Majenang ya, itu di sekitaran Wanaraja itu ada lurus yang lumayan lurus. Nah, beberapa kali ya termasuk ini. Tadi ini udah saya coba ya PE. Ini lokal ya, memang harganya murah. Kalau di putaran bawah dia berbet ya, kayak yang boros bensin. Tapi kalau dipanteng nih ya, dipanteng jalannya lurus gitu ya. Seperti kayak mungkin Sunmori ataupun Touring yang nemu jalan yang lumayan panjang dan kosong, itu biasanya itu tetap nggak bisa dihilangin yang namanya tekor bensin di putaran atas ya. Bukan MJ yang terlalu kecil, tapi kayak tekor bensin ya, gerenggeng. Itu ada di PWL 26 juga ada. Terus yang saya rasakan di PWL 28 nggak terlalu sih sebetulnya. Untuk yang RR itu nggak terlalu berasa karena lumayan daya tampungnya itu lumayan gede ya untuk yang 28, tapi masih tetap ada kalau misalkan MJ-nya itu udah disetel dengan besar banget gitu. Jadi intinya untuk lurusan ya itu tidak terlalu enak ya untuk yang karburator di bawah 30 karena daya tampung bensinnya kecil. Seperti itu ya penjelasannya. Terus yang gede ya, banyak yang bilang di antara kita itu kalau karburator gede itu boros ya. Ya
kemarin aja gini ya, saya aja pakai yang PWL 26 itu lebih boros daripada yang PWK 33 dan PWK 35. Jauh sekali lebih boros yang 36 ya. Untuk mengejar open filter dengan pemasangan tabokan karbo itu dia tidak mau pilot jetnya kecil ya. Untuk yang karburator PWL 26 ya, yang original dari Ninjanya. Jadi dia nggak mau dikasih yang kecil untuk ukuran pilot jet, kepaksa digedein. Nah setelah digedein, putaran bawahnya berebet, tapi pas di atas, kalau mungkin sekitar 500 meter sih ada ya, nggak tekor dia. Tapi kalau misalkan treknya di atas itu, dia gejala tekornya ada terus. Nah kalau si pelampungnya diborosin ya, supaya cepat keluar bensinnya dari tangki gitu ya, supaya cepat ngisi di cadangannya, itu juga dia banjir nantinya ya. Kalau karburator banjir itu kan nggak enak lah ya. Yang lebih baik itu yang ukuran pelampungnya standar gitu loh. Jadi memang murni daya tampungnya tinggi ya, bukan diakalin lagi dari pelampung seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah untuk yang karburator gede itu tergantung settingannya ya, teman-teman itu mengerti tidak tentang setting dari pilot jet dan main jetnya seperti itu. Jadi kalau masalah boros dan tidaknya itu tergantung settingan. Dan saya tegaskan ya, kedua karburator ini ya, PWK dan PE, katakanlah PE, PWL, terus yang di RR juga sama itu yang PM ya. Itu kan dia standar ya, tidak mempunyai teknologi. Dalam artian tidak mempunyai teknologi itu gini. Ketika ini dibuka ya, jalur pengkabutannya itu beda ya. Tidak seperti PE. Kalau PE, PWL, PM itu mirip-mirip ya. Istilahnya daya kabutnya tidak terlalu bagus ya, karena hanya standar gitu loh, hanya memenuhi standar aja gitu. Berbeda dengan PWK. Kalau PWK untuk pengkabutan ya, bahan bakar itu lebih bagus, lebih smooth dia ya, dibandingkan dengan yang PE ataupun PWL atau PM ya, yang original Ninja R ataupun Ninja RR seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah keefisiensian bahan bakar ya dengan udara ya, lebih baik yang ini ya, yang PWK ya. Meskipun besar ya, sorry saya mau bilang bahasa Sunda malah mau bilang badag ya. Badag itu gede ya. Jadi tetap yang lebih efisiensi itu ada di PWK ya menurut saya ya, karena udah nyoba-nyoba di 33 dan 35, hasilnya mantap gitu loh. Bahan bakar tetap irit, power ngisi terus ya. Tergantung settingan ya teman-teman. Kalau misalkan settingannya pas, itu bisa nggak cuman powerful di atasan, tapi di bawahan juga lebih cepat naik RPM-nya. Tadi pas saya nyoba sambil bayar pajak ya, motor ini, karburator ini, jadi dia tuh berebut di putaran bawah gitu ya, kayak yang basah. Pas dipantang terus gasnya nih di lurusan, net, pas dikenur ini tuh geng-geng, itu sama ya seperti karburator kecil lainnya gitu loh. 28, 26 ya kayak gitu. Memang kalau misalkan treknya terlalu tinggi, di tuning untuk suaranya bagus seperti karburator besar bisa. Cuman kalau masalah daya tampung bensin itu ya nggak bisa, apa ya istilahnya, nggak bisa dipungkiri lagi gitu loh. Kalau masalah daya tampung, jumlah volume bensin yang didapat dari PWL 26 ataupun 28 itu jauh berbeda dengan ini ya. Dengan yang 30, dia daya tampungnya itu standarnya aja udah gede. Jadi ya seperti itulah alasannya kenapa saya memilih karburator yang besar ya. Simpel sih. Ini juga tadi habis nyoba ya karburator ini, karena saya pikir nih enak juga gitu ya karburatornya gitu. Pas dikasih jalanan panjang lurus sama aja gitu. Tekor di putaran tingginya bukan dari main jet yang terlalu kecil, bukan, melainkan dari pelampung. Daya tampungnya dia nggak kuat, terlalu kecil seperti itu. Mungkin cukup kalau misalkan ada yang ditanyakan ya. Jadi ini juga belum saya PNP kan, ini masih terlalu besar. Kalau nggak salah ini diameter luarnya itu 40, sementara Manipul Ninja itu maksimalnya itu di 38 kalau nggak salah, 38 39, karena beda ukuran ya antara luar dan dalam. Nah ini nanti kita akan PNP kan dan akan pasang, tapi nggak tahu kapan sih.
Ya kalau misalkan waktunya ada ya secepatnya ini saya riset lagi yang 34 ya. Oke, mungkin cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.